Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Pejuang Al-Quran. Apa kabar pada malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat, murah rezeki, kemudian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbung karim wa anta dhu khulqin adim fashwa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur illa ya sayyidi binatro musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka via online melalui Zoom meeting ini, tentunya dalam acara webinar bisnis Islami, peluang usaha dari rumah berpahala jariah, insya Allah berkah dunia akhirat, persembahan dari PT Al-Ansa. Dan selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu pejuang Al-Quran, perkenalkan saya Sasya. Saya akan memandu acara webinar pada malam hari ini sampai dengan selesai. Dan pada kesempatan malam hari ini, webinar akan diisi oleh dua tokoh pejuang Al-Quran yang sangat hebat, luar biasa. Nah, sangat beruntung nih teman-teman pejuang Al-Quran dapat bertemu beliau-beliau ini. Siapakah beliau ini? Yang pertama, beliau adalah Mas Iqbal Faiz. Mas Iqbal Faiz ini adalah seorang motivator iya, trainer public speaking iya, seorang MC iya, presenter TV iya, aduh ketawa-ketawa ini Mas Iqbal, produser iya, penyiar radio, dan tentunya beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sekarang ini sudah bergabung menjadi bagian. Oke, ada yang membisukan mikrofon saya. Aman ya suaranya? Aman ya? Saya disuruh MC jangan dibisukan ini. Sorry, kepencet. Oh, kepencet. Iya, Mas Iqbal, saya bilang gitu kok langsung dibisukan. Iya, soalnya kamu salah sih. Saya bukan motivator, saya nggak mau dibilang motivator, makanya saya mute kamu. Luar biasa kok, ini sudah sekelas motivator nih trainernya. Baik, beliau ini barusan nongol ini adalah Mas Iqbal Faiz ya, Sobat Pejuang Al-Quran. Beliau adalah trainer yang pada kesempatan malam hari ini beliau akan mengisi akan berbagi ilmu tentang dahsyatnya mengapa sih kita harus terlibat dalam distribusi Al-Quran. Nah, itu tema yang akan dibawakan beliau. Kemudian tokoh yang kedua pada malam hari ini yaitu adalah Bapak Haji Syamsuddin Umar. Beliau sudah ketawa-tawa di sini, mungkin teman-teman bisa melihat ya senyum ceria beliau. Beliau adalah pengusaha muda ya, tak kalah hebat dengan Mas Iqbal Faiz ya. Beliau adalah seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang distribusi Al-Quran dan tentunya beliau adalah foundernya dari Al-Quran Al-Ansa dan Al Jazirah yang viral itu tentunya ya. Dan beliau juga mempunyai ratusan reseller di seluruh Indonesia yang tak henti-hentinya selalu siap setia membimbing para reseller-reseller ini. Dan selama 1 tahun terakhir ini beliau berhasil ya mendistribusikan lebih dari 30 mushaf Al-Quran di seluruh Indonesia. Dan tentunya beliau juga memiliki banyak bisnis ya, mulai dari kuliner ada, mulai dari penginapan ada, konveksi ada, dan tentunya selama 1 tahun terakhir ini beliau adalah fokus menjalani bisnis di bidang distribusi Al-Quran. Wow, banyak sekali ya bisnisnya Bapak Syamsuddin Umar.
Alhamdulillah ya. Kita akan belajar banyak nanti dengan beliau ini. Nah, tentunya makin penasaran kan dengan ilmu kedua tokoh pejuang Al-Qur'an tadi. Untuk itu marilah sebelum acara kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semuanya, segera saja kita akan sambut pemateri pertama, Mas Iqbal Faiz yang akan menyampaikan ilmu tentang mengapa sih kita harus terlibat dalam mendistribusikan Al-Quran. Kepada Mas Iqbal Faiz, waktu sepenuhnya kami serahkan. Ya. Oke, Mas Iqbal, bisa dengar suara saya, Mas Iqbal? Harus diaktifkan dulu. Oke, siap. Ini kamera sedang ada trouble, jadi pakai kamera HP, ya. Oke. Sudah proper? Udah oke? Sudah oke? Kelihatan? Semuanya sudah oke. Kedengaran ya? Bismillah. Ya, kelihatan jelas sekali. Mikrofonnya mungkin bisa dinyalakan, Mas Iqbal. Halo, Mas Iqbal. Mas Iqbal. Yes. Okay. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat pejuang Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa kumpul lagi, kita bisa berjumpa lagi. Ada yang baru, ada juga yang lama, ya. Yang jelas malam hari ini adalah acara rutin dari Al-Ansa yang insya Allah kita akan berbagi banyak hal. Mudah-mudahan apa yang kita bagi pada malam hari ini bisa membuat kita semangat untuk berjuang bersama-sama dalam mendistribusikan Al-Quran. Ya, jadi terus saya sampaikan bahwa Al-Quran adalah kitabullah, kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan kalau Oke, wedo, sapa sing saya mute dulu semua ya. Iya. Oke. Jadi sampai mana tadi? Jadi Al-Quran ini adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita patut bersyukur, patut berbangga karena Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kitab suci terakhir. Kemudian Allah juga menjamin bahwa Al-Quran akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang ada di sekitaran Al-Quran, hal-hal yang ada di sekitaran Al-Quran, peristiwa-peristiwa yang ada di seputaran Al-Quran biasanya akan menjadi mulia, ya. Bulan di mana diturunkan Al-Quran menjadi bulan paling mulia. Orang yang membawa Al-Quran yaitu Rasulullah menjadi nabi paling mulia. Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah menjadi malaikat yang paling mulia. Dan hari di mana Al-Quran diturunkan menjadi hari mulia, dan seterusnya. Dan kita mudah-mudahan berharap kita menjadi orang-orang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya lantaran kita peduli kepada Al-Quran. Betul? Kepedulian kita kepada Al-Quran tentu bisa dengan berbagai macam cara, ya. Kita bisa belajar, ya, melalui dari yang paling paling dasar yaitu huruf hijaiyah, kemudian disusul dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, misalnya nahwu shorof dan lain sebagainya, kemudian naik kepada tahsin, naik kepada tafsir, terus ya sampai tadabbur, dan yang paling tinggi adalah kita belajar, kemudian mengajarkan, ya, mengamalkan,
dan satu lagi mendistribusikan. Nah, ini yang sering kita lupa nih teman-teman. Jadi kita sendiri sering abai, omit kalau bahasa Inggrisnya ya, cuek kepada keberadaan Al-Quran. Betul bahwa kita adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran, itu betul sesuai dengan hadis Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya gitu. Tapi ayo dong, di masa sekarang kita juga harus memperkuat kepedulian kita kepada Al-Quran karena peredaran Al-Quran ini akan berbanding lurus dengan pahala yang kita dapatkan, kemudian berbanding lurus juga dengan kepedulian kita, berbanding lurus pula dengan keprihatinan kita akan saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri ini, yang ternyata kalau teman-teman mau sedikit saja membuka fakta, ternyata keberadaan Al-Quran di tempat-tempat pelosok itu begitu memprihatinkan, ya. Teman-teman iseng aja deh pergi ke Jogja di Gunung Kidul, kemudian di Kulon Progo gitu ya, atau di tempat-tempat lain di Indonesia yang mana teman-teman tinggal gitu ya, iseng-iseng aja ke pelosok. Kita akan dapati banyak Quran-Quran yang sudah jadul ya. Sampulnya mungkin sudah hilang, kemudian beberapa halaman yang sudah musnah gitu ya, sudah sobek-sobek dan lain sebagainya. Nah, mungkin selama ini kita hanya prihatin gitu ya, aduh Quran kok begini amat sih gitu. Kita mampir sholat, misalnya kita lagi jadi musafir, kemudian kita sholat, iseng-iseng aja tuh teman-teman di musola-musola kecil gitu. Kita pasti prihatin gitu. Aduh, ini kitab suci loh gitu. Ini kitabullah, di dalamnya di dalam Al-Quran itu petunjuk manusia yang hidup di dunia loh, dan Al-Quran itu lembar per lembarnya adalah kalamullah loh. Gitu. Kalau seperti kita membaca surat dari orang yang kita sayangi, dari orang tua kita atau dari suami istri kita kan pasti senang tuh ya, lembar demi lembar kita nikmati gitu. Masa kita tidak menikmati lembar demi lembar dari Al-Quran? Padahal itu dari zat yang paling mencintai kita. Allah mengklaim Allah itu mencintai kita lebih dari ayah bunda kita, ya, melalui lisan Rasulullah. Gitu. Jadi kalau kita mencintai orang tua kita, kalau orang tua kita mencintai kita, ternyata menurut Rasulullah Allah itu lebih mencintai kita. Allah tidak ingin kita masuk ke nerakanya. Tapi kenapa Allah ciptakan neraka? Ya, supaya itu adalah keadilan Allah. Ketika Allah menciptakan surga, maka Allah harus menciptakan neraka supaya adil. Bukan kemudian Allah ingin mengadab orang, tapi Allah ingin menunjukkan keadilannya. Ya, bukti bahwa Allah tidak ingin hambanya yang sudah diciptakan dengan kasih sayang ini masuk neraka adalah apa coba? Diutusnya para nabi dan rasul. Ya, diutusnya Rasulullah mulai dari Nabi Adam sampai dengan Rasulullah adalah dalam rangka agar kita semua berbondong-bondong masuk surga dengan proses, ya. Di betapa sayangnya Rasulullah Allah terhadap kita semua. Maka kemudian Allah utus nabi, Allah utus rasul, kemudian ada kitab suci, ya kan, supaya kita mengimani itu. Nah, di masa sekarang teman-teman, kepedulian kita terhadap Al-Qur'an tentu menjadi bukti bahwa kita ini ingin bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjamin orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran akan disinari oleh Al-Quran di alam kuburnya. Betapa dahsyat kalau kita juga mau ikut menyebarkan Al-Quran, gitu ya, ikut mendistribusikan Al-Quran. Nah, teman-teman, saya sendiri termasuk orang yang terlambat bergabung untuk mendistribusikan Al-Quran. Saya bersyukur karena saya bertemu dengan Mas Syamsuddin, dan dari perantara beliaulah kemudian saya menjadi orang yang nyebur di Al-Quran, gitu ya. Dan juga teman-teman lain seperti Mbak Syasha dan yang lainnya, Bu Rita, Bu Riana, dan lain sebagainya, ini adalah orang-orang yang sudah asyik terjun di Al-Quran dan diceburkan sama Mas Syamsuddin. Ini kita harus bersyukur ya. Ini menjadi salah satu amal dari Mas Syamsuddin karena mengajak kita semua, termasuk tim dari Al-Ansha ini, anak-anak muda teman-teman di dalamnya, yang
Mungkin kemampuan agamanya, mungkin ilmu agamanya belum tinggi. Ya, kita semua masih terus proses belajar. Tapi kita berharap dalam gerak langkah kita memperjuangkan distribusi Al-Quran ini, Allah tolong kita. Gitu. Allah muliakan kehidupan kita, Allah mudahkan kehidupan kita, Allah jaga keluarga kita, lantaran peran kecil kita, ya, lantaran kemauan kita, bahkan lantaran niat kita untuk membantu mendistribusikan Al-Quran. Ya, jujur memang kami ini adalah perusahaan penerbit Al-Quran. Jadi jujur kami mendapatkan faidah, mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang membeli Al-Quran. Itu harus diakui. Ya. Namun sebetulnya insya Allah bukan itu saja tujuan kami. Ya, kami selalu memperbaiki niat, kami selalu memperbaharui niat supaya orang yang ada di Al-Quran ini, tim yang ada di Al-Quran di PT Mukjizat Pustaka Umat ini selalu dijaga niatnya oleh Allah agar tidak hanya berharap keuntungan dunia saja. Karena kalau harapannya keuntungan dunia saja, Allah beri. Allah sudah janji, kalau kita berusaha, orang kafir pun dikasih. Gitu ya. Asal kita rajin bekerja, Allah kasih. Tapi bukan itu kan, orang Islam DNA-nya bukan hanya cari untung semata, tapi DNA orang Islam adalah memberikan manfaat, berbagi, dan nilai-nilai akhirat. Gitu teman-teman. Nah, setahun terakhir ini dari Al-Ansa, alhamdulillah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu mendistribusikan Al-Qur'an, ya. Membantu dengan peran kecil kami. Harapan kami Al-Qur'an ini bisa berada, bisa masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar muslimin Indonesia. Gitu. Kami berharap dari Al-Ansa, dari peran kecil Al-Ansa ini, Al-Quran bisa menghiasi masjid-masjid, menghiasi musala-musala. Tentu kami tidak bisa sendiri, teman-teman. Kami butuh bantuan dari Anda semua. Ya, maka dari itu setelah kami banyak diskusi, akhirnya yuk jangan sampai peluang kebaikan ini hanya ada di kita, gitu. Selain pahalanya hanya untuk kita, gitu, kami juga menyayangkan karena ada peluang, gitu, ada peluang usaha, ada peluang ma'isyah, ya, atau bisnis dari distribusi Al-Quran, ya, yaitu ini tema besar kami adalah peluang usaha dari rumah. Bayangkan kita bisa berbisnis dari rumah dan pahalanya jariah. Tahu kan pahala jariah, pahala yang tidak terputus, ya, pahala yang terus selama Al-Quran yang kita edarkan, selama Al-Quran yang kita wakafkan, Al-Quran yang kita hadiahkan kepada orang-orang terus dibaca, terus diamalkan, bahkan setiap hurufnya akan mengalir pahala kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Kita saja kalau baca saja, kata Rasulullah, aku tidak bukan alif lam mim satu huruf, tapi kata Rasul, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu hadisnya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita mau terjun, gitu, mau terlibat dalam distribusi Al-Quran, ya, datang dan jadikan Al-Quran ini sebagai penolong kita semua, ya. Nah, ada beberapa alasan teman-teman. Ini alasan mengapa kita harus terlibat dalam distribusi Al-Quran. Yang pertama adalah karena data terakhir kebutuhan Al-Quran di Indonesia itu mencapai 6 juta eksemplar, bukan 5 lagi. Data terbaru yang kami juga refresh, ya, ini 6 juta eksemplar per tahun. Sementara kemampuan UPQ atau unit percetakan Quran itu baru 1,7 per tahun. Jadi Kementerian Agama melalui UPQ ini mereka mendistribusikan Al-Quran secara free di seluruh wilayah di Indonesia. Namun ternyata itu nggak cukup, ya. Masih ada peluang sekitar 5 juta lebih, ya, eksemplar yang dibagi oleh banyak penerbit di Indonesia, gitu. Tapi entah begitu ternyata kebutuhannya juga masih terus kurang, teman-teman. Karena kalau kita bicara pondok pesantren saja ada ribuan pesantren di Indonesia dan ada ribuan santri yang terus bergulir. Ya, kadang-kadang Al-Quran itu dibawa pulang oleh para santri sebagai hadiah.
Al-Quran wakaf itu diberikan. Nah, maka terus akan masuk, terus akan mengalir Al-Quran itu di setiap pesantren misalnya gitu. Atau kalau ada orang-orang yang mewakafkan Al-Quran untuk perusahaan misalnya, ada bos mewakafkan untuk karyawannya. Setiap karyawan misalnya akan memiliki satu Al-Quran gitu. Bahkan kadang-kadang kalau Ramadan itu di perusahaan-perusahaan besar itu keluarganya dihadiahi dan itu akan terus bergulir. Belum lagi nanti mereka punya program CSR misalnya. Mereka bagi-bagi Al-Quran. Jadi kebutuhan Al-Quran ini ajaib ya, terus bertambah sejak zaman Presiden Soekarno gitu. Jadi sejak zaman Presiden Soekarno percetakan Al-Quran pertama kali disahkan di Indonesia dan terus sampai dengan detik saat ini akan terus bergulir ya, dan kebutuhannya akan terus bertambah. Itu alasan pertama. Nah, ini alasan selanjutnya teman-teman, ini yang bikin miris kita semua bahwa ketika kita mengakui Al-Quran sebagai petunjuk, ternyata lebih dari 50% muslimin Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Wah, kalau ngecuprus bahasa Inggris banyak, kalau yang jadi profesor banyak, yang ilmu dokter segala macam, aduh nggak kurang-kurang deh. Tapi coba tes baca Al-Quran mereka. Waduh, bahasa Koreanya pelegak-pelegu gitu ya. Ketika dites bacaan Qur'annya pelegak-pelegu gitu. Ya itu betapa memalukan teman-teman. Kita sudah pergi ke tempat-tempat jauh. Kita sudah pergi ke Eropa, kita dengan bangga kita ke Amerika, dengan bangga kita ke Perancis gitu. Tapi ketika ada Al-Quran di samping kamar kita, di samping ruang tamu kita biarkan berdebu lantaran kita tidak bisa baca Al-Quran. Nah, lantas bagaimana nanti? Apa mungkin Al-Quran jadi penolong kita kalau kita baca aja nggak bisa? Ya kan? Memalukan sekali. Ya, kita sudah belajar ilmu matematika dari SD, tapi baca Quran nggak bisa, teman-teman. Waduh, itu nggak memalukan lagi, itu menjijikkan. Ya, tentu saya sendiri juga masih belajar, teman-teman. Tahsin saya mungkin masih belum beres, gitu ya. Tapi makhrajul hurufnya mungkin juga masih harus dibenahi. Tapi setidaknya saya sudah bisa baca Al-Quran sejak kecil. Nah itu kan akhirnya pahalanya kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita orang tua kita yang mengajari Al-Fatihah misalnya. Guru-guru kita yang mengajari huruf hijaiyah. Saya dulu kalau belajar ha, kho itu sampai dijewer, sampai ayo lidahnya melet ya, gitu. Itu ngefek banget sampai sekarang, ya. Nah, itu keprihatinan kita. Kemudian ini teman-teman, ini yang juga tidak kalah menyesakkan dada. Ternyata kita ini kurang berkontribusi terhadap distribusi Al-Quran. Walhasil akibatnya ini dia. Kita mengalami sebuah problem besar terkait dengan distribusi Al-Quran. Yang pertama, 50% lebih pendistribusian Al-Quran diduga dilakukan oleh pihak lain. Pihak lain, siapa itu? No, orang sebelah. Bukan Muslim, bukan iman kepada Allah. Tapi mereka jualan Al-Quran. Mereka dapat uang dari Al-Quran. Dan bisa jadi uang yang mereka dapatkan dari Al-Quran, mereka gunakan untuk memerangi kita. Mereka gunakan untuk memurtadkan saudara-saudara kita sendiri. Itu dari mana? Salah satunya dari jual beli Al-Quran. Coba cek teman-teman, siapa penjual Al-Quran terbesar di Indonesia? Siapa pemilik percetakan Al-Quran di Indonesia? Ya tentu ini kita bisa saja bekerja sama dengan mereka, gitu. Tapi jangan sampai mereka dominan. Jangan sampai mereka begitu menguasai peredaran Al-Quran yang karena kita tidak peduli, gitu. 50% lebih, teman-teman. Coba cek iseng-iseng aja, cek di toko-toko buku. Ya, saya tidak perlu sebutkan toko-toko buku mana ya. Nah, maka jujur teman-teman, kertas kami itu belum bisa dicetak sendiri oleh kita, oleh sesama muslim. Jujur kita harus akui bahwa kertas yang kita gunakan dicetak oleh mereka. Karena kita belum mampu. Mas gitu, Iqbal, ya. Mas Iqbal, mohon maaf menyela sebentar. Untuk PPT-nya bisa dirubah dulu. Belum full tadi? Iya, di full kan aja. Masalahnya selalu begitu aja ya. Gitu ya.
Oke. Ini sudah. Nah, Belum? biar kelihatan nih. Yang bisa difulkan ya? Udah full. Udah full, maksimal ya sudah. Yang penting berganti aja slide-nya. Oke. Oke, Nah, terima itu kasih. Ya, thank you. Jadi boleh di-mute dulu. Siapa itu? Boni Satria atau siapa ya? Iya. Jadi sekali lagi teman-teman, bukan kita ingin membenci mereka. No. Itu hak mereka. Ya, mereka berhak berbisnis di situ. Bahkan kita bekerja sama dengan mereka. Tapi lantaran kita tidak peduli, ya, maka ya mau tidak mau kitab suci Al-Qur'an ini didistribusikan oleh mereka. Ya. Bahkan sering saya sampaikan mereka cuek saja. Saya nggak peduli kok mendistribusikan Al-Quran, toh ada duitnya kok mas. Gitu. Yang penting kan kami dapat uang, yang penting kami dapat cuan gitu. Jadi nggak ada masalah. Kitab suci apapun kita jual, ya. Kalau kita kan nggak boleh. Ya. Kemudian ini dia teman-teman, banyaknya Al-Quran dari Cina yang masuk ke Indonesia dengan tashih bukan dari Kemenak. Tentu kalau kita bicara Qurannya itu mukjizat, itu hak, itu insya Allah sempurna, ya. Qurannya tidak ada masalah. Demi Allah saya katakan tidak ada masalah. Karena itu Al-Quran dimanapun siapapun ketika sesuai nggak apa-apa. Tapi kita sebagai orang Indonesia, kita mesti yakin karena kita punya Kementerian Agama. Nah, di setiap negara itu ada tashih yang disahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bagaimana mungkin Al-Quran yang kita bawa itu tidak ada tanda tashih? Itu penting. Coba teman-teman searching seberapa penting tashih dimiliki oleh Al-Quran di Indonesia. Ya, itu wajib, bukan wajib sih, itu sebaiknya ada. Supaya kalau ada masalah, kita bisa bertanggung jawab. Kementerian Agama akan bertanggung jawab di situ. Oke, tidak menutup kemungkinan terkadang mungkin ada satu harokat yang kurang. Ya, kita ini semacam stempel gitu ya. Kemudian ternyata distribusi Al-Quran selama ini tidak mendukung ekonomi umat karena Al-Quran hanya dijual di toko-toko besar selama ini. Ada sih toko-toko kecil juga ya ada, tapi tidak banyak ya. Sekali lagi cek silakan teman-teman, ada berbagai macam Al-Quran dengan berbagai macam bentuk itu beredar hanya di toko-toko besar. Kemudian ini yang jadi concern kami juga, banyak menjual Al-Quran, ini mendistribusikan pendampingan. Nah, kami dari Al-Ansa ini insya Allah mulai terus membangun tim untuk mendampingi teman-teman yang ingin mendistribusikan Al-Quran. Ya, ini alasan-alasan kami teman-teman kenapa kami harus meyakinkan Anda semua, ada 130-an orang yang hadir pada malam hari ini. Mari teman-teman, jangan sampai Al-Quran yang kita sayangi, yang nanti insya Allah akan menjadi penerang hidup kita di alam barzakh itu, justru bukan dari kita. Ya, justru kita tidak punya peran di situ. Ini kita punya tanggung jawab besar. Dan jujur, saya mengalami perubahan, alhamdulillah ya teman-teman, saya mengalami perubahan menjadi lebih tenang, melihat urusan dimudahkan oleh Allah setelah terjun di bisnis Al-Quran ini, distribusi Al-Quran ini. Ya, sekali lagi tujuan kita bukan hanya cari untung. Bagi kami, saya selalu ingatkan Mas Syamsuddin, selalu ingatkan tim Al-Ansa bahwa tujuan kita bukan ingin semata-mata cari untung. Itu adalah bonus. Maka sekali lagi saya ingatkan, kalau teman-teman sudah melakukan distribusi Al-Quran di tempat lain, tidak apa-apa, no problem. Nah, teman-teman di malam hari ini belum, nah ayo kita bergabung. Ya, boleh siapapun, boleh dengan Syamil, boleh dengan Cordoba, boleh dengan banyak yang legal di Indonesia. Nah, kami membuka semua tujuannya satu, ingin Al-Quran memuliakan hidup kita, ya. Karena ketika kita yakin dengan Al-Quran, maka Allah akan instan kesehatan fisik dan jiwa kita melalui Al-Quran. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang-orang yang berada di Al-Quran ini akan sehat jiwanya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, syifa, penyembuh, penetralisir bagi orang-orang yang beriman. Nah, syaratnya iman, syaratnya yakin sama Al-Quran.
ya. Itu sehat fisik dan jiwa. Nah, yang kedua, sehat finansial. Sehat, maka kita harus memperbanyak sumber penghasilan. Oke, salah satunya adalah dari distribusi Al-Quran. Bagaimana sehat finansial? Saya serahkan di studio 2, ada saudara saya, Mas Syamsuddin. Silakan Mas Syamsuddin, saya kembalikan dulu sebelumnya ke studio utama di Anggon, ada Mbak Sasha Munsyarina. Iya, terima kasih Mas Iqbal. Alhamdulillah Iya. di tempat yang berbeda, tapi hati kita tetap Ini menyatu ya. Sasha di Iya. Gembira loh katanya. Enggak. Jadi bangun tahu. Oh, Iya. Kirain lagi di Gembira lo Loka. jagain gajah. Oh iya. Oke. Iya, enggak, lagi ngajak. Iya. Lagi. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ya. Terima kasih, kita luar biasa serahkan banget ya. Siap. Oke, Iya, terima kasih gitu. ya Allah. Dapat ilmu baru dari Mas Iqbal nih tentang tadi kita harus mengajarkan, mengamalkan dan mendistribusikan ya, ternyata ya. Ada ya Betul. hadisnya itu harus mendistribusikan dan ternyata Nah, DNA kalau orang Islam itu gimana Mas Iqbal? Mendistribusikan jujur saya belum ketemu hadisnya nih teman-teman ya. Oh, Tolong belum. saya juga bisa dibantu. Tapi saya akan mengacu pada dakwah Quran gitu bahwa kalau hadisnya jelas khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, yang mempelajari Quran. Kan Al-Quran itu memang salah satunya kan harus ada kitab suci Qurannya gitu. Kita nggak bisa baca Quran lewat aplikasi, itu rasanya kurang nikmah, kurang nikmat, kan? Al-Quran harus kita buka. Di zaman Utsman saja, di zaman Khalifah Utsman itu saat yang katanya ada Mushaf Utsman, itu baru sekitar menurut sejarah itu baru sekitar 6 saja di seluruh Khalifahan Utsman. Di seluruh Jazirah Arab itu baru hanya 5 dicetak. Nah sekarang Al-Quran itu berterbaran di bumi kita. Di aplikasi ada, kita mungkin punya ngantongin Quran kecil. Iya. Cuma pertanyaannya adalah apakah kita sudah benar-benar hidup bersama Al-Quran? Nah, ayo dong kita semangat. Nah nanti next levelnya adalah jangan sampai kita hanya distribusi Al-Quran aja, tapi kita bertanggung jawab nih, yang orang-orang yang sudah masuk nyebur di distribusi Al-Quran harus memperbaiki bacaan Qurannya. Nanti saya akan usulkan kepada Al-Ansa kursus tahsin. Iya kan Mas Udin ya? Setuju banget. Ya, setuju banget Mas. Baca Quran. Kita akan gandeng Al-Barki, kita akan gandeng teman lain supaya ngajarin kita semua. Gitu. Betul, ya. Iya. Sebanyak memang merubah kehidupan kita ya. Tadi Mas Iqbal juga cerita banget. Agak lebih tenang gitu kan. Saya sendiri punya pengalaman pribadi. Dulu setahun aja pernah tahun berapa itu nggak buka buka Al-Quran sama sekali. Padahal chat itu begitu celing handphone langsung kita segera membukanya gitu kan. Nah, saya miris banget setelah saya kenal Al-Ansa, bergabung dari awal Al-Ansa, rasanya tuh malu ya. Kita itu distribusi Al-Quran kok nggak baca Al-Quran. Wah, nah, itu malu banget. Kena ayat Bismillah. Nah, iya Mas. Tapi ternyata memang gini, yang memicu kita bisa, ini pengalaman pribadi sih, yang memicu kita bisa seneng ya membaca Al-Quran. Satu, Al-Qurannya itu bagus banget, warnanya saya suka gitu kan, yang bisa menarik itu gitu. Iya, jadi kan memancing kita. Kalau kita mau nggak mau, kita juga. Iya, jadi akhirnya kan kita cinta ya. Kalau cinta itu kan kita rela apa? Rela membaca gitu kan, mengamalkan gitu. Nah akhirnya di meja kantor ada, di mobil ada, di kamar ada, semuanya banyak Al-Quran dan kita malu sendiri sih, kita sudah berkecimpung di dunia Al-Quran, distribusi Al-Quran kok kita sampai nggak baca gitu kan. Tapi saya setuju banget tadi Mas Iqbal bilang kita harus perbaiki semuanya. Toh kita juga belum oke-oke banget ya. Kita sama-sama belajar lah di sini. Dan tadi ada pertanyaan juga Mas Iqbal, bagaimana hukumnya jika tadi membaca Al-Quran di handphone. Tadi ada sempat saya lihat chatnya itu. Tadi Mas Iqbal udah jelasin ya. Gitu. Dan tadi saya juga sempat ada pertanyaan Iqbal.
Kalau saya iklan, nah itu harus deposit berapa? Kayaknya menarik banget nih. Harus deposit berapa? Kemudian tadi sempat ada bagaimana cara gabungnya tuh. Kita aja belum memflorkan semua materi ya. Sudah udah pada greget banget nih 2000 peserta yang ada di room ini ya. Alhamdulillah ini sudah pancingan yang luar biasa dan malam ini tokoh pejuang Al-Qur'an yang kedua, Bapak Haji Syamsuddin Umar dari Studio Kanoman akan menyampaikan bagaimana trik dan tipsnya untuk laris mendistribusikan Al-Quran. Silakan Bapak Owner. Udah dipin ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Owner senyum-senyum sendiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pejuang Quran? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang dalam forum yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas izin Allah kita bisa bertemu pada malam hari ini. Insya Allah ini forum yang dimuliakan Allah, forum yang diberkahi Allah, forum yang insya Allah banyak manfaat bagi kita semuanya. Tidak hanya untuk hari ini, tapi juga di masa yang akan datang. Salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, beserta pengikutnya insya Allah nanti sampai akhir zaman. Tadi Mas Iqbal sudah luar biasa ya bercerita tentang problem-problem distribusi Al-Quran dan kenapa kita harus peduli dan kenapa kita harus mengambil peluang dalam distribusi Al-Quran. Mas Iqbal tadi sudah banyak cerita bagaimana pihak lain dalam artian pihak non muslim justru mengambil peluang ini ya, dan itu di depan mata kita. Kalau kita lihat distribusi Al-Qur'an di toko buku itu banyak sekali dan pemiliknya banyak yang non muslim, sehingga ini menjadi sebuah fenomena yang harusnya kita lebih peduli sih terhadap distribusi Al-Qur'an. Saya mungkin sedikit cerita dulu bagaimana saya terlibat dalam distribusi Al-Quran ini. Sebenarnya hampir dikatakan tidak sengaja. Dari waktu itu pandemi puncak-puncaknya ya. Saya masih ingat Januari 2021 itu pandemi puncak-puncaknya dan waktu itu banyak bisnis tumbang ya. Omset menurun, daya beli menurun seperti itu. Tapi alhamdulillah ya Allah memberikan petunjuk kepada tim kita. Waktu itu kita ada tim yang bergerak di bidang produk herbal gitu ya. Penjualan herbal juga mulai menurun, terus konveksi juga menurun seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mendistribusikan Al-Quran. Di bulan Januari kita mulai mencari pola distribusi yang tepat. Lalu bulan Mei kita langsung take action untuk mulai mendistribusikan Al-Quran. Dan alhamdulillah respon pasar luar biasa dan di tengah pandemi yang daya belinya menurun dan bisnis banyak yang turun, itu di tengah pandemi bisnis kita malah grow. Ya, grow-nya itu enggak grow menurut deret ukur, tapi malah deret eksponensial. Ya, kita bisa bayangkan di tengah pandemi, di bulan kedua kita, mohon maaf ini saya bicara angka ya. Karena ini nanti ilmu ini yang akan kita tularkan ke teman-teman, kita duplikasikan ke teman-teman. Di bulan kedua aja kita langsung omset di 1M di bulan pertama. Ya kan, mungkin di sini sudah ada teman-teman yang bisnisnya omsetnya puluhan miliar ya, tapi cukup fenomenal ketika kita di bulan kedua dapat angka segitu. Dan alhamdulillah ini karena memang seperti Mas Iqbal sampaikan, Mbak Sasa sampaikan, alhamdulillah ketika kita tulus, niatnya tulus ya kan, tujuannya untuk mendistribusikan Al-Quran, apapun mereknya, mau di Samil, mau di Cordoba, mau di King Salman, mau di At-Taqwa, tidak apa-apa, tujuan kita sama, itu insya Allah akan memberikan banyak sekali kemudahan ya kan. Dan Al-Quran ini produk yang unik, bukan produk ya, mujizat yang unik yang kita tidak perlu overclaim untuk menawarkan Al-Quran. Sangat simpel sekali. Jadi di tema yang kedua ini saya akan bercerita bagaimana Al-Quran ini bisa merubah finansial umat, ya, menjadi solusi umat. Ya, karena Al-Quran ini seharusnya bisa menjadi solusi rohani kita, ya kan, lalu juga solusi finansial kita, solusi fisik kita juga, seperti itu. Nah, di sesi kurang lebih 30 menit saya akan bercerita bagaimana ya Al-Quran ini bisa menjadi solusi finansial. Nah, ini di forum chat sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, nanti setelah saya selesai
memaparkan, insya Allah pertanyaan akan terjawab. Mungkin Ustaznya bisa bantu, Mas Hafid. Hari ini saya di Yogyakarta, teman-teman. Saya tadi baca berita itu Yogyakarta ternyata angka harapan hidupnya paling tinggi di Indonesia. Nah, ini mengagetkan. Orang Jogja ini hidupnya rata-rata sampai 77 tahun. Angka harapan hidup di Indonesia itu 73, di Jogja itu sampai 77. Jadi kalau teman-teman mau panjang umur, silakan hidup di Jogja, ya kan? Walaupun dengan UMP terendah di Indonesia, itu ternyata angka harapan hidup paling tinggi. Jadi ini berbanding terbalik, kan lucu. Orang yang penghasilannya sedikit malah angka harapan hidupnya tinggi. Ya kan, mungkin orang Jogja itu orangnya pandai menjaga kesehatan ya mungkin ya. Nah, tadi Mas Iqbal sudah cerita bahwa Al-Quran bisa menjadi obat jiwa dan lain sebagainya. Nah, ini ada sebuah peluang teman-teman, peluang dari rumah insya Allah berpahala jariah. Nah, kalau kita bicara peluang itu sebenarnya kata dasarnya itu uang sebenarnya. Kata dasarnya itu uang. Ya kan? Jadi siapa saja yang mau dapat uang banyak itu harus ambil peluang. Ya kan, seperti itu. Termasuk ketika kita beribadah itu ya mengambil peluang, ya peluang untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Oke, nah teman-teman yang saya hormati, mungkin slide-nya bisa bukan langsung ke ini. Saya akan cerita mengenai Mas ini slide Mas Iqbal terus. Nah ini, saya akan cerita tentang ini ya sehat finansial. Nah ini kalau kita lihat Al-Quran kita. Ya, ini adalah salah satu motif yang paling diminati oleh pasar kita, yaitu motif kembang. Jadi kalau lihat Al-Quran ini saja orang sudah tertarik, ya kan? Dari covernya saja sudah tertarik. Ini yang kita develop. Jadi kita mencoba untuk memuliakan Al-Quran, tidak hanya kertasnya yang bagus, tapi covernya juga unik, menarik. Jadi ketika orang lihat itu langsung, insya Allah ketagihan membaca, itu yang kita inginkan. Ini salah satu Al-Quran yang best seller motifnya seperti ini. Nah teman-teman yang saya hormati, tadi sudah banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan bagaimana cara bergabung. Sebenarnya kita bergabung itu nomor 2, nomor 3 sebenarnya. Yang paling pertama adalah jenengan yakin dan sevisi dan semisi dengan kita dalam distribusi Al-Quran ini. Nah hari ini kita membuka sebuah program, namanya program Reseller Al-Ansar. Fit, kayaknya feedback ya. Ada yang di program Reseller Al-Ansar. Oh, ininya? Enggak usah pakai ini aja ya. Oke, bentar. Mohon gini. Program Reseller Al-Ansar. Jadi program Reseller Al-Ansar ini adalah sebuah program kemitraan distribusi Al-Quran dengan sistem reseller. Dengan produk Al-Quran Al-Ansar yang didesain untuk memudahkan kita menghafal dan membaca Al-Quran. Nah ini salah satu brand ambassador kita, Ustadz Muzamil ya. Alhamdulillah beliau juga mulai terlibat dalam distribusi Al-Quran. Nah Al-Quran di luaran banyak, semua Al-Quran itu insya Allah baik karena ini adalah mukjizat. Ya kan, tapi kita coba untuk membuat sesuatu yang unik, ya, bukan merubah ayatnya, bukan, tapi kita memuliakan Al-Quran dari apa? Yang pertama adalah dari covernya, ya, covernya ini kita coba desain beda dengan Al-Quran biasanya, covernya tebal dan desainnya itu eksklusif, ya kan. Lalu yang kedua, Al-Quran Al-Ansar ini bisa ditulis nama, nah ini luar biasa sekali. Ada 2 baris. Baris yang pertama berkaitan dengan doa, misalnya Al-Quran di depan yang teman-teman lihat ya, Al-Quran Sahabatku Dunia Akhirat, nama Samsudin Umar, nama saya. Nah kebetulan hari ini saya ulang tahun, ya kan. Tapi di Islam nggak boleh merayakan ya. Kita harus setiap hari itu adalah hari yang mulia, ya kan. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kertasnya ya. Kertasnya itu premium ya. Kalau kita lihat Al-Quran kita ini kertasnya glossy, ya mungkin bisa kasih contoh teman-teman yang lain, ya karena kita bergerak di distribusi Al-Quran ya di rumah kita tuh Al-Quran akhirnya banyak. Nah, seperti ini kertasnya itu glossy, jadi memang kita memuliakan Al-Quran ini kertasnya menarik sekali, jadi orang lihat aja sudah ayatnya menarik, artinya menarik ya, lalu cover menarik ya, lalu yang luar biasa dari Al-Qurannya apa? Warna di setiap jusnya itu berbeda teman-teman.
Ya, ada 30 juz, ini warnanya berbeda-beda sehingga memudahkan kita untuk menemukan ayat atau surat yang kita inginkan. Nah, jadi Al-Quran Al-Ansa ini adalah Al-Quran yang super lengkap, yang diformulasikan bagi Anda yang mau belajar membaca, menghafal Al-Quran, super mudah, super cepat, sekaligus mengerti terjemahan dengan cover premium dan tuliskan nama Anda. Kurang lebih seperti itu Al-Quran Al-Ansa, teman-teman semua. Nah, lalu teman-teman yang saya hormati, pejuang Al-Quran, kita sebut teman-teman ini pejuang Al-Quran, dan teman-teman yang hadir di sini ada 130 dari seluruh Indonesia. Saya doakan teman-teman bisa nanti mengikuti acara ini dengan selesai, lancar, dan ini bukti bahwa teman-teman cinta Quran mengikuti acara ini, cinta Allah, cinta Nabi, ya kan, termasuk juga cinta diri kita sendiri. Nah, teman-teman yang saya hormati, ini adalah dalamnya seperti ini Al-Quran kita. Jadi ada Arab, ada Latin, ada terjemahannya. Jadi ini memudahkan bagi kita untuk belajar bahasa Arab yang disusun per kata, ya kan. Lalu bisa juga belajar untuk terjemahan ayat juga ada, terjemahan kata juga ada. Berbeda dengan Al-Quran yang biasa itu kan terjemahannya hanya per ayat, ini per kata, disusun per kata. Jadi di Al-Quran ini kurang lebih ada 50.000 kata. Ya, kalau ayat kalau nggak benar ada 6.600 ayat. Ya. Lalu setiap halaman di Al-Quran kita ini dibagi 8 blok. Kenapa 8 blok? Nah, teman-teman perlu saya beritahu bahwa di Indonesia ini pasar Al-Quran itu dibagi menjadi 2. Ya, dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah 80% orang beli Al-Quran itu untuk membaca. Jadi beli Al-Quran untuk membaca. Lalu 10%, ya 10% itu orang beli Al-Quran untuk apa? Untuk menghafal. Lalu yang 10% itu ada yang beli untuk apa? Belajar dan belajar membaca dan menghafal. Ya kan? Nah, Al-Quran Al-Ansa ini teman-teman adalah Al-Quran yang super lengkap. Sehingga kalau kita mau belajar membaca, ya bisa. Belajar menghafal, ya bisa. Karena setiap halamannya itu dibagi 8 blok. Blok 1, blok 2, blok 3, sampai blok 8. Nah, blok 8 blok inilah nanti yang akan memudahkan kita menghafal. Misalnya kita mau menghafal blok 1 dulu, blok 2 dulu, blok 3 dulu. Seperti itu. Nah, teman-teman yang saya hormati, nggak ada suaranya. Ada suaranya nggak? Ada ya? Ada, Mas, ada. Ada ya, lancar ya? Ada, Oke. lancar. Saya lanjutkan ya. Lalu Al-Quran Al-Ansa ini juga ada tanda wakaf yang memudahkan kita untuk mengetahui ya tanda wakaf ini jeda atau lanjut gitu kan. Jadi nggak perlu menghafalkan karena sudah ada tandanya. Ini jeda, boleh terus, atau ini harus terus. Ini insya Allah sudah dilengkapi di Al-Quran Al-Ansa ini. Lalu keterangan tajwidnya juga sudah ada. Jadi kita mencoba mendevelop Al-Quran yang super lengkap, super mudah untuk dibaca, super mudah untuk dihafal, ya, sehingga orang-orang akan tertarik mempelajari Al-Quran. Orang-orang akan tertarik mempelajari, kan bahkan sampai level ketagihan. Ya, kalau kita sering dengar ketagihan minum, ya, ketagihan narkoba gitu kan, akan lebih baik kalau ketagihan itu ketagihan baca Quran. Makanya kita sempat kemarin bikin tagline ketagihan baca Quran, dan itu lumayan interaksinya lumayan tinggi sekali. Ya kan? Dan yang luar biasa dari Al-Quran ini apa? Sudah standar kemenangan. Jadi insya Allah Al-Quran sudah aman, sudah berizin. Jadi ketika nanti teman-teman membantu mendistribusikan Al-Quran ini, itu insya Allah tidak ada masalah hukum. Ya, saya perlu beritahu ke teman-teman, ya, alhamdulillah saya sudah berpengalaman lebih dari mungkin 15 tahun ya di industri penjualan, di bisnis. Perlindungan hukum itu penting. Ya, perlindungan hukum itu penting. Ya, pernah suatu saat saya mendistribusikan barang itu melanggar hukum. Akhirnya saya berurusan dengan hukum. Nah, makanya ketika kita mendistribusikan Al-Quran, pilihlah Al-Quran yang sudah ada standar Kemenak RI-nya. Seperti itu. Nah, teman-teman yang saya hormati, kita lihat video, salah satu video yang develop oleh tim konten kita. Al-Quran Al-Ansa seperti apa sih? Kita akan lihat bareng-bareng. Super cepat dan super lengkap, belajar sekaligus menghafal ayat Al-Quran dengan Al-Quran Al-Ansa. Apa itu Al-Quran Al-Ansa? Al-Quran terbaik untuk hamba terbaik dengan desain bertuliskan nama Anda. Setiap halaman dibagi menjadi 8 blok agar memudahkan kita membaca dan menghafalkan ayat Al-Quran.
Terjemahan per kata disusun menggabungkan tulisan Arab Latin dan terjemahan. Setiap juz memiliki warna yang berbeda. Al-Quran Al-Ansa sudah sesuai dengan standar Kemenak RI. Masya Allah, kini menghafal Al-Quran super cepat dan super lengkap dengan Al-Quran Al-Ansa. Oke, ini tadi salah satu video yang Halo guys, halo. ya. Oke, mungkin panitia bisa bantu mute, ada yang bunyi nih, ya kan? Ini beberapa motif yang kita develop teman-teman, ini motif kembang. Motif kembang ini biasanya untuk orang-orang dewasa yang usianya 25 tahun ke atas ini suka banget dengan motif ini. Lalu kita ada motif kotak. Motif kotak ini biasanya untuk milenial, biasanya usia 17 sampai usia 25 sampai 30 tahun. Ya, lalu ini yang biasanya anak-anak suka itu motif junior. Ya, motif junior ada 4 warna. Nah, nanti tergantung kebutuhan. Jadi dari motif, misalnya anak-anak, kita punya anak-anak sering memberikan hadiah mainan. Nah, sekarang dirubah, kita memberikan hadiah Al-Quran yang desainnya itu bikin anak-anak ketagihan baca Quran. Nah, ini sangat luar biasa. Dan termasuk anak saya alhamdulillah juga memiliki Al-Quran ini dan tertarik, lihat covernya aja tertarik, ya kan, seperti itu. Nah, ini dulu yang dicoba oleh tim kita. Al-Quran Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Syailillah, 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 syailillah. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Syailillah, 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 syailillah. Nah, itu tadi salah satu video yang di-develop tim kita. Jadi begini teman-teman, kebetulan sekali saya sudah insya Allah berpengalaman di penjualan, bahwa sekarang itu eranya digital. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan pertanyaan di forum chat ya. Di era sekarang ini kira-kira strategi apa yang tepat ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa zaman sudah berubah ya. Zaman sudah berubah. Tahun 2000 ke bawah mungkin Anda harus pandai ngomong untuk bisa jualan gitu kan. Tapi di tahun 2015 ke atas ya, skill public speaking penting banget, tetap penting. Tapi sekarang ini adalah kita jualan ini mendistribusikan barang atau mendistribusikan Al-Quran itu sebenarnya di era digital itu hanya menggunakan 3 ya. Pertama adalah gambar yang menarik, video yang menarik, dan tulisan yang menarik. Ya, jadi kalau Anda bisa punya gambar yang menarik, video yang menarik, tulisan yang menarik, itu insya Allah Anda bisa mendistribusikan produk apapun. Nah, di Al-Ansa ini tadi teman-teman sudah lihat 2 video kita ya. Videonya itu keren banget lah. Jadi Anda tinggal bikin update story di WA, orang lihat, akhirnya orang beli. Semudah itu. Jadi tidak perlu keluar rumah, apalagi sekarang BBM naik ya. BBM naik ini juga sebuah tantangan yang tinggi bagi para pebisnis yang sangat mengandalkan keluar rumah. Ya kan? Kan ada bisnis yang harus keluar rumah untuk jualan, untuk distribusi. Nah, tim Al-Ansa sudah menyiapkan video itu ratusan video, image mungkin ribuan untuk teman-teman yang nanti memutuskan untuk membantu mendistribusikan Al-Quran, ya kan? Dan ini ada beberapa ide, kira-kira kalau mendistribusikan Al-Quran itu yang ditekankan apa sih ke konsumen? Nah, pertama bisa kita tawarkan ke konsumen untuk memiliki Al-Quran yang premium. Ya, nanti mungkin ada yang, aku udah punya Al-Quran, tapi kan Al-Ansa belum punya, ya kan? Seperti itu. Kita tunjukkan kertasnya bagus, covernya bagus, insya Allah yang sudah punya pun tertarik. Lalu yang kedua, Al-Quran ini juga bisa didistribusikan dengan ide untuk memberikan hadiah atau hampers, ya kan? Sekarang baru tren ya, dikit-dikit kasih hadiah, dikit-dikit kasih hadiah, ulang tahun kasih hadiah, ya kan? Misalnya punya anak kasih hadiah, ya kan? Anaknya ulang tahun kasih hadiah, ya kan? Tanggal jadian kasih hadiah. Jadi ini menjadi hal yang luar biasa, memberikan hadiah yaitu Al-Quran.
Nah, lalu yang ketiga, kita bisa membuat ide distribusi ini sebagai program wakaf. Ya, program wakaf. Alhamdulillah Al-Ansar sendiri komitmen ya setiap bulan mendistribusikan wakaf. Nah, ini salah satu Al-Qur'an yang diwakafkan ya. Ini biasanya kalau Al-Qur'an wakaf seperti ini ada tulisannya. Wakaf dari Bapak Gondo Sarjono. Nah, ini Bapak Gondo Sarjono itu adalah simbah saya yang sudah meninggal. Ya, selain kita mendoakan orang tua kita, ya kita juga mewakafkan Al-Qur'an untuk orang tua kita. Makanya nanti teman-teman yang join reseller ya, itu saya sarankan pertama beli untuk koleksi pribadi, lalu ada yang diwakafkan. Mungkin diwakafkan 2 atau 3 Al-Qur'an ke masjid terdekat atau ke rumah tahfiz. Insya Allah nanti perjalanan kita mendistribusikan Al-Qur'an itu lebih cepat, lebih mudah. Lalu Al-Qur'an ini juga cocok untuk mereka yang mau belajar, menghafal, dan memahami isi Al-Qur'an. Jadi ide banyak banget. Ide banyak banget. Mungkin Mbak Novia bisa bantu saya kasih tunjuk yang Al-Qur'an dari siapa? SD Nitian itu kasih contoh. Ya kan seperti itu. Nah, ini video bagaimana nanti jika teman-teman bergabung, kita akan bantu teman-teman untuk menyiapkan video terbaik, image terbaik, copywriting terbaik, sehingga konsumen lihat, baca, tertarik untuk membeli. Ya kan, seperti itu. Dulu kita berpikir kalau orang yang pandai jualan adalah orang yang pandai ngomong, orang yang ganteng. Itu ternyata sekarang rumus itu udah nggak berlaku ya. Sekarang orang-orang yang pandai menyusun kata-kata, membuat image yang bagus, membuat video yang bagus, ya kan. Kalau ditambah dengan public speaking yang bagus, ini juga sangat luar biasa. Nah, kebetulan Mas Iqbal itu adalah salah satu trainer juga di Al-Ansar di public speaking. Nanti ada fasilitas bagi teman-teman yang bergabung menjadi reseller, akan diberikan materi tentang public speaking. Itu bagaimana? Nah, ini video. Bisnis sambil dakwah yuk. Modalnya kecil, tanpa resiko, dan penghasilannya besar. Berkah dunia akhirat hanya lewat handphone saja loh. Udah profitnya besar, support media promonya lengkap, tidak perlu stok lagi, tidak ada resiko apapun, modal terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Gabung sekarang. Oke, teman-teman, dan target market Al-Qur'an Al-Ansar ini juga sangat luas sekali, keluarga, tetangga, alumni sekolah, komunitas, ibu rumah tangga, remaja, teman kerja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti mendistribusikan. Karena kadang kita berpikir ya, terus nanti dijual ke siapa, didistribusikan ke siapa, ya kan? Ini banyak sekali. Ini adalah 7 ide, 7 target market yang teman-teman bisa tawarkan untuk mendistribusikan Al-Qur'an ini, ya kan? Lalu sekarang ini di era digital ini media promosi juga banyak banget ya, ada Instagram, ada WhatsApp, ada YouTube, ya. Kalau teman-teman bisa bikin landing page itu lebih bagus lagi. Nah, ini kabar gembiranya nanti kita akan support untuk landing page bagi teman-teman yang aku pengen mendistribusikan Al-Qur'an melalui landing page, tapi aku nggak bisa bikin. Nanti kita siapkan landing page atau website kita siapkan. Kebetulan kita ada website pertama temanya tentang Al-Qur'an Premium, website kedua tentang program wakaf, website ketiga tentang hadiah, ya kan? Jadi kita ada banyak sekali landing page atau website. Nah, ini yang luar biasa, Al-Qur'an ini ternyata juga bisa distribusikan menggunakan TikTok, teman-teman. Ya kan? Jujur kita sampaikan ke teman-teman bahwa Al-Ansar ini tumbuh justru dibantu oleh TikTok. Loh kok bisa? Ya, karena waktu tahun pertama kita mendistribusikan Al-Qur'an ini, kita membuat video yang kita posting di TikTok. Dan setahun terakhir ini kan TikTok grow ya. Setahun terakhir ini TikTok grow. Pertumbuhan penggunanya kan grow. Ya kan? Jadi kita ikuti saja apa yang sedang tren itu apa. Ya kan, TikTok, Facebook juga bisa. Nah, Facebook mungkin punya pasar yang berbeda ya. Mereka biasanya punya pasar yang usianya 30 tahun ke atas. Ya, kalau nggak percaya, anak-anak kita itu udah jarang lihat Facebook, lihatnya TikTok. Ya, seperti itu. Aku sendiri sekarang usia sudah kepala 4 ya, itu masih sering Facebookan ya. Tapi anak-anak saya sekarang udah TikTok. Ya, TikTok seperti itu. Karena memang TikTok grow-nya luar biasa. Dan ini bisa menjadi media promosi Al-Qur'an Al-Ansar. Ya kan, daripada di TikTok banyak orang joget-joget, ya kan, seperti itu. Nah, ini contoh marketing tool yang nanti kita siapkan, image seperti ini, teman-teman. Ada image yang menarik, ya. Terus kita juga kerjasama dengan beberapa artis untuk membantu teman-teman, ya, karena
ketika kita kerjasama dengan orang-orang yang berpengaruh, ini akan memudahkan kita. Ini contoh artis Shireen Sungkar ya. Ini 2 bulan setelah Al-Ansa hadir, kita kerjasama dengan Mbak Shireen Sungkar ini untuk mendistribusikan Al-Quran, dan ini impact-nya sangat luar biasa. Ada kepercayaan, ada trust, ya kan. Lalu pasti ini kenal semua, ini Bapak Deddy Miswar ya. Bapak Deddy Miswar ini juga salah satu brand ambassador kita untuk produk Al Jazeera. Sekarang kita develop 2 brand. Pertama Al-Ansa. Al-Ansa itu yang Al-Quran custom. Kalau Al Jazeera itu Al-Quran multimedia. Jadi kita develop 2 brand. Nah ini Ustadz Deddy Miswar ya, ini juga terlibat juga alhamdulillah dalam distribusi Al Jazeera. Nah, tadi saya cerita ya, kita develop 2 brand ya, brand Al-Ansa yang berkaitan dengan custom dan brand Al Jazeera. Nah, brand Al Jazeera itu seperti apa? Kita akan kita akan putar video Ustadz Muzamil. Nah, videonya seperti apa? Kita akan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, yang ada di genggaman saya ini adalah Al Jazeera Al-Quran Multimedia Pen. Jadi sekarang nggak ada alasan nih susah buat belajar Quran, apalagi menghafal. Karena dengan Quran Multimedia Pen pertama yang dilengkapi dengan transliterasi kata ini, insya Allah semuanya gampang untuk belajar maupun menghafal Al-Quran. Lebih dari 50.000 kata dilafalkan oleh Multimedia Pen ini. Terus kita bisa memilih fitur untuk mengulang 3 kali, 9 kali, dan 20 kali sesuai dengan kebutuhan. Semakin banyak diulang, semakin baik dong. Jadi buat teman-teman yang mau belajar membaca Al-Quran maupun menghafal Quran, murajaah, dan memperkuat hafalan, Quran Multimedia Pen by Al Jazeera adalah solusinya. Yuk, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi ahlul Quran. Nah itu tadi Al-Quran yang baru kita rilis 2 bulan kemarin. Alhamdulillah responnya sangat bagus. Namanya adalah Al-Quran Multimedia atau Al Jazeera. Ya, Al-Quran Multimedia atau Al Jazeera. Nah, Al-Quran ini memang harganya, nanti saya akan cerita harganya. Seperti ini, teman-teman, biar tahu ya Al-Quran Al Jazeera seperti ini. Ya, jadi memang eksklusif seperti ini, teman-teman. Ini bisa untuk media belajar, bisa untuk media membaca dan menghafal. Nah, keunggulan dari Al-Quran Al Jazeera ini ada 8 fitur yang nanti bisa kita terangkan ya. Yang pertama bisa mengulang ayat. Ya, jadi ayat itu kalau diulang-ulang tuh lama-lama kita akan hafal. Ya, ayat itu kalau diulang-ulang lama-lama akan hafal. Lalu juga bisa membaca ayat, ya, membaca ayat satuan, atau juga bisa membaca per kata. Nah, seperti apa? Nah, ini saya akan tunjukkan. Nah, Al-Quran Al Jazeera ini dilengkapi dengan M-Pen. Al-Quran terbaru dengan fitur 8 blok perkata Latin. Al-Quran Multimedia Pen ini dipersembahkan oleh Al Jazeera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, bisa merekam juga. Lalu ada 3 pilihan qori, bisa membaca per blok, ya kan. Jadi Al-Quran Al Jazeera ini kalau dalam mungkin kamera aja, langsung ke kamera biar teman-teman bisa lihat. Di skip aja videonya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, Al-Qurannya memang eksklusif banget ya. Ini produk terbaru kita yang baru rilis 2 bulan ini. Dan Al-Quran ini keunggulannya di sini ada pen yang menarik ini. Ini adalah bukan benda ajaib. Sekarang kalau bilang ajaib nanti keliru ngomong lagi. Ya kan? Ini Al-Quran Pen dengan teknologi tertinggi yang bisa ketika kita sentuh ayatnya dia langsung ngomong. Next, langsung bunyi apa yang kita tunjuk. Next aja, Nah, oke teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jadi ini adalah sebuah peluang. Tadi Mas Iqbal sudah cerita
kerisauan-kerisauan umat muslim terhadap distribusi Al-Quran dan kenapa kita harus ambil distribusi ini. Anda di Al-Ansa, alhamdulillah, di Stamil, alhamdulillah, di merek apa saja, alhamdulillah, karena tujuan kita sama untuk mendistribusikan Al-Quran lebih cepat, ya kan? Dan nanti bagi teman-teman yang berminat untuk berjoin bersama Al-Ansa, kita akan dampingi sampai laris. Lalu insya Allah profitnya besar, tidak hanya dunia tapi juga akhirat insya Allah. Lalu kita support medianya itu lengkap, ada video, ada gambar, lalu modalnya terjangkau. Ya, jadi nggak perlu puluhan juta, nggak perlu, jutaan juga nggak perlu. Lalu produksinya itu juga sangat cepat sekali, 1-2 hari setelah order itu nanti Al-Qurannya jadi di custom nama. Tidak ada resiko apapun, tidak perlu stok, ya produknya tren, ya dan produknya dibutuhkan sepanjang zaman karena Allah yang menjaga, kita juga menjaga. Lalu permintaannya itu stabil bahkan meningkat setiap tahun seperti yang disampaikan oleh Mas Iqbal Faiz tadi. Ya, jadi ambil contoh ya, misalnya dalam 1 bulan, 1 hari teman-teman bisa mendistribusikan 10 Al-Quran dan 1 Al-Quran itu labanya 99.000, maka dalam 1 hari bisa profit 990.000. Tapi seperti yang disampaikan Mas Iqbal, angka itu nggak penting. Yang penting adalah niat kita, ya niat kita beribadah, ya. Dan ini paketnya nanti teman-teman bisa ambil paketnya. Paket yang paling murah adalah paket Istiqomah. Teman-teman nanti akan mendapatkan Al-Quran ukuran A5. A5 itu seperti ini, kecil, ya. Al-Quran A5 yang reguler. Kalau reguler itu kertasnya dia seperti ini, HVS, bukan yang glossy. Lalu paket yang kedua adalah paket ikhtiar 499.000. Nanti teman-teman akan mendapatkan 2 Al-Quran. Yang pertama Al-Quran ukuran A5 premium sama yang A4. Kalau yang A4 itu gede banget seperti ini. Nah, ini premium semuanya, ya. Lalu paket yang ketiga nih yang recommended, paket 999.000. Teman-teman nanti akan mendapatkan Al-Quran Al-Jazira 1 dan Al-Quran Premium 1. Ya, nanti kita siapkan free marketing tool. Nah, untuk paket yang tawakal atau paket 999.000, nanti teman-teman akan mendapatkan website. Ya, teman-teman tahu sendiri ya kalau bikin website itu biayanya berapa. Ya kan? Lalu paket yang kita rekomendasikan juga adalah paket 1.499.000. Teman-teman nanti dapat Al Jazeera, dapat Al-Quran Premium A5, dan nanti juga mendapatkan Al-Quran Sultan. Nah, Al-Quran Sultan itu seperti ini, dia kulit seperti ini. Ya, nah mungkin teman-teman, dan nanti paket yang 1.499 ini juga kita akan subsidi ongkir 100.000, ya kan, website, lalu private mentoring. Kalau nggak keliru besok Rabu ada kelas private mentoring bersama saya. Nanti kita langsung mentoring bagaimana langkah-langkahnya. Lalu ada training Facebook Ads juga, training presentation skill bersama Mas Iqbal, lalu juga ada training social media management. Nah, nanti kita tidak memaksa, tapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan teman-teman. Nah, kita akan share katalog Al-Ansa, Mas Habib bisa dibantu. Katalog Al-Ansa seperti apa? Produknya apa saja sih Al-Ansa? Kita akan share. Nah, ini adalah katalog Al-Ansa, produk-produk Al-Ansa. Ini ada beberapa motif ya teman-teman ya. Harganya bervariasi. Ini Al-Quran Sultan, Al-Quran reguler, ya kan, lalu Al-Quran Arabik, Al-Quran Al Jazeera, kita juga ada Iqra, ya kan, ada Iqra, ada juga Juz Amma, ya kan. Jadi produknya lumayan banyak sih, tapi produk unggulan kita yang Al-Quran Premium dan Al Jazeera. Oke, kembali ke slide Mas Iqbal, Mas Hafiz. Oke teman-teman yang saya hormati, nah itu. Jadi nanti teman-teman bisa memilih ya, memilih paket mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, mau yang istiqomah, ikhtiar, tawakal, atau yang ikhlas, ya kan? Seperti itu. Insya Allah semuanya bagus, semuanya baik. Insya Allah semuanya berkah, sesuai dengan kemampuan. Tapi recommended kita sih pakai tawakal ya, karena ini komplit sudah ada Al Jazeera-nya atau paket yang ikhlas. Nah, oke teman-teman, mungkin dari saya itu, nanti saya kembalikan ke Mbak Sasa, kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa jawab. Pesan kita sih ambillah kesempatan ini secepat mungkin karena orang-orang yang mencintai Anda sedang menunggu sukses Anda. Ayo join reseller Al-Ansa, insya Allah bisnis sambil dakwah, insya Allah berkah dunia dan akhirat, ya kan. Nanti yang tertarik join bisa menghubungi. Nanti di Al-Ansa ini tidak hanya sekedar mencari uang ya teman-teman, tapi kita juga ada kajian rutin ya. Ini insya Allah hari Jumat kita ada kajian rutin.
Dan bagi teman-teman yang tertarik, nanti bisa klik ke quranalansa.com/daftar untuk mendaftar reseller Al-Ansa. Mungkin itu dari saya, waktu saya kembalikan ke Mbak Sasa. Terima kasih, semoga sehat semuanya, semoga bisa bergabung bersama kami, bisa kolaborasi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Haji Syamsuddin Umar ya, selaku founder PT Al-Ansa Indonesia. Dan tadi Mas Syamsuddin ya sudah menyampaikan ya bagaimana cara prospectingnya, bagaimana cara peluang bisnisnya, dan bagaimana syarat menjadi seorang reseller dan cara join resellernya. Tadi paket-paket sudah disampaikan ya. Dan ini khusus malam hari ini spesial ada promo, ada door prize menarik juga. Ya, ada door prize menarik juga khusus untuk 3 pendaftar pertama mendapatkan voucher GoPay senilai Rp20.000. 3 pendaftar pertama. Yuk, jadi cepet-cepetan aja ya. Dan kami ingatkan pula kepada pejuang Al-Quran yang pada malam hari ini sudah ada di room ini yang belum absensi ya, yang belum absensi untuk absen dulu karena untuk kita daftarkan menjadi e-sertifikatnya ya. Untuk mendaftarkan diri dulu ya karena untuk dapat e-sertifikat ya. Yang belum absensi iya. Sekarang banget. Oke. Yang belum absensi silahkan ya. Kami ulangi lagi, ada spesial door prize ya pada malam hari ini 3 pendaftar pertama ya. Tuh link absensinya sudah dibagi lagi ya dari Al-Ansa, silahkan diisi dulu ya. Yang pertama adalah paket istiqomah tadi ya, senilai 149.000, paket ikhtiar 499.000 dan total paket komplitnya harga saja daftar ya teman-teman. Dan apa sih fungsinya? Kenapa kok harus daftar nih? Saya kasih tipsnya. Kenapa kok harus? Padahal kan ini mendistribusikan. Jadi gini ya, ada 2 tipe konsumen ya, Sobat Pejuang Al-Quran Al-Ansa ya. Ada 2 tipe konsumen. Yang pertama, ada yang dikasih gambar aja, materi iklan, flyer, itu udah oke, order. Tapi ada juga yang Mbak, aku lihat fisik Al-Qur'annya dong. Aku harus lihat dalamnya Al-Qur'annya. Aku harus pegang kertasnya. Jadi ada tipe konsumen yang seperti itu. Nah, kalau Sobat Pejuang Al-Qur'an melihat ada di belakang saya ini ya. Belakang saya adalah koleksi Al-Qur'an Al-Ansa dan Al Jazeera. Itu fungsinya apa? Karena banyak mungkin tetangga saya, teman saya yang dia harus melihat fisik. Jadi kami selaku agen ya di Yogyakarta itu menyediakan. Jadi karena untuk melayani tipe konsumen yang modelnya seperti ini harus melihat fisik. Jadi fungsinya itu ya teman-teman ya. Fungsinya adalah kita menyediakan produk fisiknya. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang belum absensi ya. Silahkan link pendaftaran ada di room chat ya untuk nanti mendapatkan e-sertifikat ya. Alamat Jogjanya mana, Mbak? Alamat Jogjanya nanti bisa chat ya di sini ya. Jadi gini, ada mungkin pertanyaan ya, bagaimana sih kalau order gitu kan? Sebentar. Hilang ya. Bagaimana sih kalau order? Jadi teman-teman tidak usah perlu modal banyak, harus stok dulu. Tidak perlu ya, karena dari konsumen chat kita sebagai reseller atau agen resmi, kemudian kita menerima uang transfer ya, kemudian kita orderkan ke PT Al-Ansa, kemudian dibuatkan dan Al-Quran sudah jadi langsung dikirim ke alamat. Jadi teman-teman di sini tidak ada resiko dan bisnis ini juga tidak ada overclaim sama sekali ya. Tadi Bapak Syamsuddin Umar sudah menjelaskan ya. Sudah menjelaskan bahwa ini bukan produk overclaim karena semuanya di Al-Quran ini insya Allah 30 juz. Dan suratnya ada 114 juga ayatnya 6.666. Oke, saya sudah pernah beli. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Oh, ini ada pertanyaan. Sudah ada yang mendaftar? Ada pertanyaan gimana? Keuntungan bisnisnya belum dibahas ya. Jadi keuntungannya tadi sebenarnya sudah kita bahas ya tadi ya. Yang pertama adalah
mendapatkan profit ya dalam bentuk uang tentu saja ya kan, karena selisihnya itu menjadi profit daripada reseller. Lalu yang kedua adalah insya Allah juga mendapatkan pahala, insya Allah profitnya itu. Lalu yang ketiga yang seperti Mas Iqbal tegaskan tadi, sebenarnya kita tidak fokus di profit ya, kita fokus bagaimana mendapat Uang, berkahan. iya. Keberkahan itu yang paling penting. Insya Allah nanti uang mengikuti. Itu aja Bu Wiwi. Lalu ada lagi minat distribusi, gimana prosesnya? Untuk prosesnya mungkin panitia bisa ngirim link lagi, Mbak Novia ngirim link lagi karena sudah tenggelam linknya, ya kan? Nanti isi aja formnya, lalu pilih paketnya, insya Allah nanti tim kita akan membantu. Jadi nanti setelah ngisi Anda akan langsung direct ke CS kita. Tapi juga mau bisnis juga, saya mau daftar, oke daftar aja, insya Allah nanti kita akan bimbing. Oh dekat, aku cuma di Gedong Kuning, nah ini malah dekat banget. Kita juga di Gedong Kuning tiap hari lewat. Ya, apakah untuk dapat sertifikat harus daftar reseller? Oh nggak harus daftar reseller. Ya, tapi alangkah baiknya kalau teman-teman daftar reseller. Saya sudah pernah beli ya. Alhamdulillah Al-Ansa sudah lebih dari 30.000 mushaf Quran yang terjual selama setahun ini. Jadi kalau di-share di grup bagaimana? Oke, di-share di grup saja. Link pendaftarannya dan juga paketnya di-share di grup saja. Kalau paketnya ini teman-teman saya tuliskan di sini paketnya. Ada 149, 499, 999 sama 1.499. Kalau yang paket private mentoring, insya Allah daftar reseller minimal ambil paket berapa? Paket 1 saja sudah terdaftar menjadi reseller. Berarti untuk mohon maaf Pak, saya masih kurang paham. Berarti untuk daftar jadi reseller pilih paket tersebut, beli Al-Quran dulu ya Pak. Iya, jadi dalam paket itu ada transaksi produk, ya ada transaksi produk. Jadi teman-teman nggak usah khawatir mengeluarkan uang nggak dapat produk, bukan. Jadi misalnya ambil paket Istiqomah itu dapat produknya, Al-Qur'annya. Seperti itu. Mohon jelaskan kembali untuk paket-paket dan selisih harga dan profitnya. Jadi misalnya contohnya seperti ini, Al-Qur'an yang ukuran 5 ini ya. Ini nanti ambil dari kita 100.000, lalu nanti teman-teman bisa mendistribusikan dengan harga 150.000 sampai 200.000, terserah teman-teman. Jadi profit satu Al-Quran itu kurang lebih 50.000 sampai 100.000 rupiah. Nah ini contoh Al-Quran yang dipesan oleh SD Muhammadiyah Nitian ya. Ini kemarin alhamdulillah satu sekolahan ini order semuanya. Ya ini diberi nama siswa dan diberi logo. Nah teman-teman bisa bayang